Ya buah-buah roh itu buah dari iman. Tapi nggak cukup kamu baca buah-buah roh adalah Anda hafal di luar kepala. Lemah lembut, mengendalikan diri, sabar, tidak cemburu, dan lain-lain. Bukan hanya menghafalnya, tapi melakukannya. Akan menjadi konyol Anda mengatakan Anda beriman, tapi Anda hanya baca buah rohnya, tapi Anda tidak lakukan. Itu konyol namanya. Justru inilah Bapak Ibu, kekonyolan yang saya mau ketawain tapi takut dosa lagi, ya kan? Justru buah roh itu untuk dilakukan. Oke? Jadi sebenarnya dia mengutip itu dalam konteks tertentu, dia menentang omongannya di awal-awal tadi Bapak Ibu, yang mengatakan hanya faith alone. Padahal tidak demikian. Faith and action. Faith and do something. Ya kan? Itu yang Yesus ajarkan. Kemudian Bapak Ibu, di Yakobus 22 ayat 2 ayat 22, di situ kan jelas. Coba Bapak Ibu baca di situ. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya kecuali mereka menganggap ini bukan kitab suci. Baru saya ya sudah gitulah. Gak usah repot-repot. Tapi ini kan kitab suci yang ngomong juga. Nggak mungkin satu sama lain bertentangan. Ya, nggak mungkin satu sama lain bertentangan. Oke? Makanya jangan suka memutilasi. Masih ngeyel juga di situ. Kalau saya sih sudah malu. Tapi nggak tahu. Urat malunya nggak ada mungkin. Lalu, kita lihat misalnya secara lengkap Bapak Ibu ya. Yakobus 14, Yakobus 2, 14 sampai 26 misalnya. Saya di bagian 18 saja. Dan juga 19. Perhatikan di situ Bapak Ibu. Kalau cukup beriman saja dan percaya saja, setan pun selamat. Setan pun lebih beriman mungkin daripada kita. Coba perhatikan di sini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal yang bernama Ha, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya tunjukkan langsung kepada Anda. Maukah Anda mengakui bahwa iman tanpa perbuatan iman yang kosong? Kalau tidak juga, berarti Anda mengakui bahwa iblis juga selamat karena dia beriman. Percaya itu kan bagian dari iman. Percaya. Setan percaya. Setan beriman. Di sini yang mengatakan bukan saya. Di ayat ini mengatakan. Setan-setan juga percaya. Tetapi bedanya mereka gemetar. Kalau patokannya percaya, ya, patokannya percaya yang merupakan bagian dari iman, maka setan pun juga selamat. Berarti di surga nanti ada setan juga yang selamat. Menurut ajarannya yang komentar di sini. Atau yang bernama inisial H ini, saya kurang tahu siapa sih namanya aslinya. Tetapi pertanyaannya, maukah Anda mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Bukan hanya ini yang mengonfirmasi bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong. 1 Korintus 13 juga iya. Bahkan itu, Rasul Paulus mengatakan, imanmu itu bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu kan jelas.
Nanti muncul argumentasi lagi. Oh, itu tidak bicara tentang keselamatan. Udah buang aja kitab suci itu kalau nggak bicara tentang keselamatan. Kok dipotong-potong isi kitab suci, dimutilasi kok. Udah keliru nggak ngaku salah lagi. Ngeyel. Pokoknya. Ya udah terserah lu. Ya kan? Oke, Bapak Ibu. Malah mereka sibuk mempertentangkan Roma dan Yakobus dan lain-lain. Bukannya mereka mensinkronkan, ya, disinkronkan semua itu. Karena itu satu kesatuan, nggak bisa itu dipertentangkan. Pekerjaan mereka malah mempertentangkan. Dari kitab yang ini dipertentangkan yang ono, kitab yang ini dipertentangkan yang ono. Ternyata bukan hanya orang di luar Kristiani yang mempertentangkan, mereka sendiri juga mempertentangkan antara kitab itu. Padahal kalau pemahamannya secara holistik, nggak ada yang saling bertentangan. Ngaur aja. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Mungkin paling lama jam 7, saya sudahi ya. Oke. Nah, di ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Lalu disimpulkan di ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Makanya perbuatan-perbuatannya jangan dipisah sama iman. Kalau dipisah sama iman, nanti masuknya ateisme. Makanya jangan dipisah perbuatan dengan iman. Hanya iman saja. Nanti masuknya heresi. Karena apa? Yesus tidak pernah mengajarkan faith alone. Yesus mengajarkan iman yang berbuah. Ya, saya harap Anda mengerti buah itu maksudnya apa. Perbuatan buah itu. Oke. Saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, saya tunjukkan banyak perikop kitab suci. Semua dibantah oleh dia. Ini cerita seorang kaya ya Bapak Ibu ya. Yang anak muda yang kaya tadi saya singgung. Nih, pertanyaannya coba perhatikan Bapak Ibu. Dia mengatakan perbuatan apa? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu tadi dia tanya, perbuatan seperti apa? Ini jawabannya sebenarnya sudah saya jawab semua dengan perikop-perikop ini. Coba di situ Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, apa sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Yesus menyebutkan 10 perintah Allah Bapak Ibu ya. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Perhatikan Bapak Ibu ya, seluruh hukum Taurat, 10 perintah Allah telah dia lakukan. Kalau faith alone tadi seharusnya sudah selamat. Saya ulangi, kalau faith alone tadi seharusnya sudah selamat Bapak Ibu. Tapi ternyata Yesus mengatakan ada yang kurang. Apa yang kurang Bapak Ibu? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, berarti belum sempurna Bapak Ibu melakukan seluruh firman Allah tadi. Atau yang disebut oleh pemuda ini adalah perintah hukum Taurat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Apa yang kurang? Yesus mengatakan kepadanya apa? Jikalau engkau hendak sempurna, berarti tadi belum sempurna. Berkaitan dengan apa yang dikatakan di Yakobus, berkaitan apa yang dikatakan di Korintus itu Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang dikatakan di Roma. Jangan dipotong-potong. Satu kesatuan itu, beriman pada Tuhan dan berbuat itu satu. Nah, makanya di sini dikatakan, jika engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini perbuatan kita, Bapak Ibu. Ini perbuatan DGS ofisial, Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus, setiap hari Minggu aku berdoa. Aku beriman padamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tapi ketika ada saudara kita yang membutuhkan, sering juga saya lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak pernah membantu. Ketika ada orang yang butuh bantuan kita, DGS ofisial juga sering berbuat seperti itu. Mengaku diri beriman, ikut misa, rajin ikut misa, dan lain-lain. Tapi tidak berbuat sesuatu. Sering kita melakukan seperti yang dilakukan pemuda ini. Lah kalau faith alone tadi sudah selamat dia. Dia melakukan semua 10 hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan belum sempurna. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Di mana ajaran faith alone? Nggak ada. Itu kan bicara tentang faith. Itu kan bicara tentang do something. Berarti faith and action. Faith and do something. Itu yang benar. Ya. Pasti argumentasinya, itu nggak bicara soal keselamatan. Itu orangnya nanya kok soal hidup yang kekal kok. Ngomong bukan soal keselamatan. Dasmu. Sembarangan orang-orang ini ngutip kitab suci. Mempreteli. Nah dia nanya terus Bapak Ibu ya. Sudah dijawab oleh perikop itu. Dia tanya terus. Ya. Dia tanya terus. Lalu saya tunjukkan. Matius 25. Hari penghakiman. Tadi saya sudah katakan mengenai predestinasi, Gereja Katolik mengakui. Yang ditolak double predestinasi. Predestinasi itu maksudnya Bapak Ibu, ada orang-orang yang menurut haknya Allah. Saya ulangi lagi nih karena tadi ada yang ngeyel lagi nih orang ini. Predestinasi itu Tuhan Allah itu berhak memilih orang-orang tertentu yang sudah pasti selamat. Dia pilih Nuh, dia pilih Abraham, dia pilih Bunda Maria, dia pilih para rasul dan lain-lain. Dan dia berhak. Dan dia bisa memastikan itu selamat. Itu haknya Allah. Yang ditolak oleh Gereja Katolik adalah double predestinasi. Apa yang ditolak? Sisi yang mengatakan bahwa Tuhan Allah juga menetapkan manusia masuk neraka. Sisi yang mengajarkan Tuhan Allah lah yang menetapkan manusia masuk neraka sejak semula. Kalau DGS ofisial sudah ditetapkan masuk neraka sejak semula, maka Yesus tidak perlu datang.